Fenomena 10.000 di tangan istri yang tepat tengah menuai kecaman luas di media sosial. Konten viral dari akun @merliana8 yang menampilkan cara bertahan hidup dengan uang belanja Rp10.000 per hari dianggap merendahkan martabat perempuan dan menyesatkan publik. Dalam unggahannya, Merliana kerap menunjukkan bahwa dengan uang sekecil itu ia masih mampu membeli lauk, menabung hingga membeli skincare. Padahal ia sedang hamil besar. Netizen yang budiman menilai konten tersebut tidak realistis dan justru menormalisasi suami pelit, apalagi ketika diketahui suaminya masih mampu membeli rokok. Kritik semakin memuncak setelah seorang dokter bernama Mariska Haris mengungkap adanya korban nyata akibat konten tersebut. Seorang ibu menunda membawa anaknya yang sakit karena menunggu uang dari suami yang hanya memberi Rp200.000 seminggu. Terinspirasi dari tren Rp10.000 di tangan istri yang tepat. Netizen yang berbakti pun menuntut tanggung jawab Merliana, menilai kontennya telah menimbulkan tekanan dan kesalahpahaman terhadap peran istri dalam rumah tangga. Nggak nyangka perkara 10.000 di tangan istri yang tepat juga ngaruh ke pasien saya loh. Ini gila ya, ternyata medsos luar biasa pengaruhnya. Jadi barusan, dan ini lagi uap nih anaknya. Anak-anak sesak dari pagi, anak gue taksa, sesaknya dari pagi, baru dibawa sekarang. Alasan minggunya karena nungguin bapaknya pulang. Bapaknya hari ini mancing, baru libur kerja kirikannya. Karena dia kerjanya mungkin liburnya beda-beda, jadi hari ini libur kerja dia mancing sama teman-temannya dari pagi. Nah, saya tanya, bapak ini sesek harusnya kalau kira-kira mau mancing, anak paling sesek, jangan langsung mancing, tinggalin uang lah. Saya udah tinggalin uang dok, saya tinggalin uang 200.000 katanya buat istri saya. Masa nggak cukup berobat? Istrinya langsung komplain, kamu kan pergi seminggu yang lalu, beras habis dan lainnya, aduh nah 200.000 saya kira itu tinggal 25.000 udah dibeli belanjaan pas anak orang disesek. Jadi tetap ibu keke nungguin bapaknya pulang dulu karena merasa udah megang uang. Bapaknya langsung bilang, kamu memang istri yang tidak tepat. Terus maksudnya gimana pak istri yang tidak tepat? Iya, itu yang di medsos, itu yang di TikTok ada tuh katanya tuh ibu bisa celupin ngomongin. Masya Allah, apa gila kayak gitu ya. Ini nggak Tania mengen ya yang bikin pertama kalinya konten 10.000 di tangan istri yang tepat. Kamu kayaknya udah ngaco banget dik. Dan saya tadinya nggak mau komen ya, nggak mau ikut-ikutan trending mengomentari, tapi ternyata ada loh kebagian juga saya kasusnya loh, ya Allah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Mbak, apa kabarnya? Sehat ya? Mbak udah tahu belum gosip terbaru itu Bu Hadijah tetanggara saya? Katanya dia mau cerai sama suaminya. Katanya gara-gara Bu Hadijah cuma dikasih uang belanja 10.000 Mbak sehari. Terus Bu Hadijah dibilang bukan istri yang tepat loh Mbak sama suaminya. Ya udah gitu aja ya Mbak ya. Saya mau pergi dulu ke rumahnya Bu Aminah. Dengar-dengar di sana ibu-ibu lagi pada ngumpul. Siapa tahu saya dapat informasi terbaru kan? Nih, gara-gara konten 10.000 di tangan istri yang tepat nih. Ada lagi yang suaminya sampai ngeludahin istrinya 1 minggu harus 100.000 cukup, sampai si suaminya bilang tuh lihat di TikTok katanya istri sehari cuma 10.000 cukup. Astagfirullahaladzim. Kan cek orangnya naon. Bagi suami-suami yang pelit, yang perhitungan, pasti jadi acuan, jadi patokannya. 1 minggu 100.000 harus cukup di zaman yang sekarang, yang apa-apa teh mahal. Cengek oge 5.000 ngan sabaraha siki atuh aya nama, ya Allah ya Robi. Ini gara-gara si Marlin anak saha ngamana teh si lalakina dirada gebleg. Maaf. Itu stop ya konten-konten yang ngebahas 10.000 di tangan istri yang tepat, ya kan? Lu bukan istri yang tepat, lu mah istri yang blow on kalau kata gua. Ngapain lu jadi istri kalau cuma dinafkahin 10.000? Mending lu cari duit sendiri, ya kan? Nih, ada lagi nih yang dinafkahin 4.000. Tuh jangan bikin ibu-ibu ya di Konoha ini makin darah tinggi. Banyak banget di Konoha ini dinafkahin itu cuma 2 juta sebulan, anak 3, anak 2, anak 4 malah ada. Ya. Jadi jangan lu bikin nih tuh rumah tangga berantakan ketika lakinya ngeliat nih 10.000, 4.000 juga ada nih bisa menuhin kebutuhan
sehari-hari pakai otak ya. Jangan bikin orang yang udah pusing karena mau beban hidup lu tambah naik darah tinggi lagi. Kalau lu puas makan jagung mentah, jagung apa itu, jagung baby corn ya kan, sama pepaya mengkol tuh yang 4.000 katanya, pepaya mengkol nggak tahu dia dimecinin doang kali sama dia cukup ya kan. Lu aja yang nikmatin, kagak usah bikin konten, paham lu pada ya? Gue udah sengaja kagak mau ngebahas ini ya. Tapi ada mulu di FYP gue heran. Apa coba? 10.000 di tangan istri yang tepat. Gak masuk otak gue anjing, 10.000. 10.000, lu beli tergulung cuma dapat 5. 10.000 mau makan apa? Makan angin, malamnya makan promak. Ponakan gue aja ya, yang masih kecil ya, masih kelas 4 SD. Gue kasih ceban, dia bilang apaan? Diceban, gocap lah. Ceban mah dapat apaan kata dia? Gimana istri anjing, suruh ngasih makan anak, lakinya mancing kek, apa ngapain kek? Kata gue jangan kayak gitu ya, laki-laki jangan kayak gitu. Ntar istri lu yang ada nih segang, misalkan segang ya kan, dapat 10.000 semua tuh ya kan, keluar dah pagi-pagi. Ceban pertama nih, masak apa nih kita? Tuh kan, jadi sama, makanan lu segang sama semuanya. Karena bini lu PT-PT buat makan, setan, jangan pelit deh anjing. Hayo lo, udah makan korban nih ya, diakibatkan konten 10.000 di tangan istri yang tepat. Jadi nih anaknya katanya sesak nafas ya kan, dibawa berobat dan si bapak dibilangin sama dokter udah tahu sesak, kenapa pergi nggak ninggalin duit. Apa kata suaminya? Dia udah ninggalin uang 200.000 sama istrinya. Dan ternyata dia ninggalin uang 200.000 sama istrinya itu 1 minggu yang lalu. Bayangin 200.000 dalam 1 minggu, gak cukup. Hayo lo, tanggung jawab ya. Sampai suaminya bilang ke istrinya kalau dia bukan istri yang tepat karena nggak bisa seperti yang di medsos. Waduh, gemes banget, sumpah. Udah deh ya, stop ya kalian ya, bikin konten-konten 10.000 di tangan istri yang tepat, 5.000 di tangan istri yang tepat, 3.000 di tangan istri yang tepat, 0 rupiah di tangan istri yang tepat. Stop, gua kata ya. Konten 10.000 udah makan korban guys, oke? Ini aku dapat sumber cerita dari ibu dokter ini. Ibu dokter aku minta izin screenshot videonya. Jadi diceritakan di video ini, ibu ini kan dokter ya. Ibu ini dokter dan menerima pasien anak kecil umur 2,5 tahun diantar oleh kedua orang tuanya sore hari ya kalau nggak salah. Terus sesak napas. Nah itu kan sesaknya dari pagi. Dokternya tanya dong ke ibunya, kenapa sesak dari pagi baru dibawa sekarang. Terus sang ibu atau istrinya itu ngomong gini, saya nunggu suami saya kan mancing dari pagi. Karena kebetulan saya nggak bawa uang dong, jadi mau nggak mau saya harus nungguin suami saya pulang. Nah bu dokternya ngomong dong ke suaminya, Pak harusnya kalau anak sebelum mancing bawa dulu nih anaknya ke dokter kayak gitu kan, atau enggak ya tinggali uang lah ke istrinya biar istrinya tuh bisa bawa terus suaminya ngomong, loh saya udah tinggalin uang loh 200.000, masa iya sih nggak cukup buat bawa ke dokter. Lah istrinya komplain dong, loh kamu tuh ngasih uang 200.000 tuh seminggu yang lalu, sedangkan dalam keadaan rumah itu habis semua, entah beras habis, gas habis, mungkin ya semuanya habis ya gitu. Terus tinggal sisa 25.000 buat belanja di hari dimana anaknya hari ini sesak ya. Terus mau nggak mau ya kalau mau bawa ke dokter nunggu suaminya pulang dari mancing. Lah terus suaminya ngomong gini, loh berarti kamu istri gak tepat dok. Nah terus maksudnya kan pada bingung, maksudnya apa? Ya ini di media sosial lagi rame loh di TikTok ini ya, 10.000 di tangan istri yang tepat itu bisa cukup untuk semuanya. Ya ampun, ini nih yang gagal paham kalau nonton konten atau di media sosial ya. Kalau mau nonton video teh dilihat dulu, memang judulnya 10.000 di tangan istri yang tepat, tapi coba dilihat dia belanja apa ya. Kalau aku nonton video dari awal sampai selesai, nah aku bisa menyimpulkan ya pantesanlah 10.000 cukup orang dia cuman beli sama ini
minyak ada, beras ada, gas ada, jadi nggak beli-beli yang lain. Kalau semuanya kan nggak mungkin. Nah, kita kan harus silhulkan seperti itu. Kalau mau ngasih 10.000 teh, kudu siap-siapin kayak yang ada di video. Misalnya, oh beras nggak usah beli, udah ada berarti. Oh minyak udah ada semuanya. Nah begitu loh ya. Kayak aku gini deh, mungkin di konten itu mbaknya 10.000 cukup karena di kampung. Nah aku juga di pinggiran kota juga bisa. Ini tempe sama kangkung cuman 7.000. Gak usah 10.000 deh, 7.000 juga bisa. Asalkan beras ada, minyak ada, bumbu-bumbu ada, semua kebutuhan yang lain ada. Gitu, kok bisa ada, kok ada ya suami-suami atau bapak-bapak sempet-sempetnya nonton video emak-emak lagi berbagi sharing. Lagian itu cuman sharing ya, sharing oh belanja hari ini habis berapa, nggak untuk ditiru ya, karena kan keadaan berbeda ya. Dia tinggal di kampung, dia cuma berdua. Lah kita yang punya anak ya, walaupun nggak cukup nggak usah disamakan dengan konten itu kan hanya sharing ya, nggak perlu dijadikan inspirasi, nggak apa-apa didengar ditonton kan enak loh. Kira-kira suami-suami kuda kepada nonton video-video kayak gini